Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah hati kita senantiasa menaikkan syukur kita kepada Allah. Oleh karena berkat penyertaan yang sudah Allah nyatakan di dalam kehidupan kita secara khusus di sepanjang malam yang telah berlalu dan pada pagi hari ini boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin tanggal 15 April 2024. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Karuniakanlah kami ya Allah telinga seorang murid yang senantiasa mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tetapi biarlah juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini ya Bapa, sebab kami sungguh siap sedia untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang akan menjadi pedoman dan akan menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terdapat di dalam kitab Ezra pasal 7 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahia, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia, memelihara firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu kita tahu bersama bahwa tugas untuk menjadi seorang pengajar itu tidaklah mudah. Pengajar di sini tidak hanya berbicara soal menjadi guru. Pengajar juga sangat identik dan erat kaitannya dengan tugas kita sebagai pelayan, sebagai orang tua, bahkan sebagai orang percaya. Saudara-saudara, menjadi seorang pengajar tidaklah mudah untuk dilakukan, sebab setiap kita dituntut untuk tidak hanya membuat orang-orang yang diajar mengerti apa yang kita sedang ajarkan kepada mereka, tetapi pengajaran itu akan sempurna ketika kita juga mampu untuk melakukan semua yang sudah kita ajarkan. Dan dalam proses mengajar, ada kalanya kita juga harus memperlengkapi diri, kita harus belajar, kita harus melakukan, kita harus juga mengajarkan apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita praktekkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Demikian juga apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang dimana perikop bacaan kita berkisah tentang kehidupan seorang ahli kitab yang bernama Ezra. Ezra adalah seorang yang lahir dari garis keturunan Harun. 70 tahun setelah rombongan pertama bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem, maka turutlah kemudian juga Ezra bersama dengan bangsa Israel kembali dari pembuangan. Ezra adalah seorang yang dididik untuk menjadi imam bangsa Israel. Ia juga adalah seorang yang dekat dengan Raja Artasasta, dicatat dalam ayatnya yang ke-6. Bahkan Tuhan membuka jalan bagi bangsa Israel melalui relasi yang terjalin baik antara Ezra dan Raja. Dicatat dalam ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Dikatakan dalam perikop bacaan kita bahwa perjalanan bangsa Israel bersama dengan Ezra ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali dengan selamat. Dikatakan oleh karena tangan murah Allah melindungi Ezra. Kita dapat melihat dalam ayatnya yang ke-10 menjadi alasan mengapa Allah berkenan memberikan berkat perlindungan atas Ezra. Oleh karena ia bertekad untuk meneliti, melakukan serta mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, kita melihat bagian yang pertama ketika Ezra belajar untuk memperlengkapi dirinya. Ezra adalah seorang imam, ia punya tugas untuk mengajar bangsa Israel. Tetapi ia juga mau bersedia untuk memperlengkapi dirinya, bahkan meneliti dan belajar akan Taurat Allah. Sebagai seorang pelayan, sebagai orang percaya, terlebih sebagai orang tua, pentinglah bagi kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan secara konsisten. Belajar firman Tuhan ibarat kita memperlengkapi diri dan mengisi tangki-tangki kehidupan yang kosong. Oleh sebab itu, ketika kita berkomitmen untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka itu haruslah dilakukan terus-menerus secara konsisten. Jangan nanti pada saat hari Minggu saja kita belajar firman Tuhan, tetapi perlu dilakukan setiap hari. Memperlengkapi diri itu penting. Dengan belajar tentang firman Tuhan, kita meletakkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang selalu bersedia diajar oleh Tuhan. Bagian yang kedua, kita melihat bagaimana Ezra bertekad untuk melakukan apa yang sudah ia pelajari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah belajar dan meneliti, memperlengkapi dirinya, kemudian Ezra bertekad untuk melakukan. Belajar firman Tuhan tidaklah cukup jikalau kita tidak memiliki kesediaan untuk melakukan firman. Melakukan firman Tuhan adalah bentuk keteladanan setiap kita kepada orang lain. Jangan sampai kita hanya pandai menjadi pengajar bagi orang lain, tetapi kita gagal menjadi teladan. Contohnya, sebagai orang tua, janganlah kita memerintahkan anak kita untuk ke gereja pada hari Minggu, tetapi kita sendiri tidak pernah ke gereja. Kita mengajar orang lain hal mengampuni, tetapi kita tidak pernah mempraktekkan bagaimana mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita mengajar orang lain untuk berkata-kata dengan penuh kasih, tetapi setiap hari kita selalu berkata kasar dan tidak pernah mempraktekkan perkataan yang penuh kasih. Tentu kita tahu bersama bahwa pengajaran tanpa keteladanan adalah kesia-siaan. Dan bukti dari pengajaran yang hidup adalah dengan melakukan apa yang sudah kita ajarkan kepada orang lain di dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara, setelah kita belajar, kita melakukan firman Tuhan, maka tibalah kita pada poin yang terakhir, yaitu mengajarkan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita lakukan. Kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Setelah kita belajar, kemudian kita melakukannya, maka barulah kita mengajarkannya kepada anak-anak, kepada keluarga, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, ajarkanlah dengan setia
Sebagaimana firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka secara berulang-ulang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari ketiga hal ini, mulai dari belajar, melakukan, dan mengajarkan firman Tuhan, semua itu harus dilakukan dengan tekad dan kesungguhan sebagaimana apa yang dilakukan Ezra. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita renungkan, kita dimampukan untuk bertekad, belajar, melakukan, dan mengajarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi langkah kehidupan kami. Firman-Mu juga menjadi perisai bagi kami yang akan melindungi kami, menopang serta menguatkan iman percaya kami. Dan kami bersyukur ya Bapa karena firman-Mu telah diberitakan di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyatakan kehendak hati-Mu supaya kami boleh meneliti, belajar memperlengkapi diri. Kami belajar melakukan firman dan terlebih lagi mengajarkannya kepada setiap orang yang kami jumpai. Sekalipun hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan senantiasa terus berbicara di dalam hati setiap kami semua, di dalam kehidupan kami setiap hari, untuk menyatakan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan, apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus di sepanjang hari yang akan kami lalui. Karuniakan kami hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan serta kesehatan, supaya kami dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Bapa yang Maha Baik, kami juga membawa kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit yang membelenggu tubuh jasmani mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang diliputi duka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka yang diliputi dengan kepahitan, trauma, sakit hati, pergumulan. Mereka yang sedang diliputi kekhawatiran, ketakutan oleh karena bencana alam, oleh karena peperangan. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Engkaulah sumber pemulihan dan kesembuhan. Engkaulah pertolongan. Bahkan Engkaulah yang akan menjadi kekuatan dan penopang bagi setiap kami dalam menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Oleh karena itu, karuniakan kekuatan penuh dalam setiap iman percaya kami, supaya dalam pergumulan yang kami hadapi, kami tidak meninggalkan Engkau. Iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Allah akan senantiasa diteguhkan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia pada hari ini. Biarlah ya Bapa, kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan akan memimpin perjalanan langkah kehidupan mereka, secara khusus di usia yang baru yang Tuhan perkenankan bagi mereka. Terima kasih Allah yang baik. Kami berdoa untuk setiap pelayanan pekabaran Injil di seluruh dunia. Bahkan dengan tugas serta tanggung jawab kami selaku gereja untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Karuniakan kami roh keberanian untuk menyatakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mampukan juga kami untuk hidup setia, menjalankan tugas panggilan kami selaku tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur dan syafaat kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan junjungan kami yang kekal, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.